Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Suci Tulandari. Aku merupakan mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Lambung Magelang. Pada kesempatan di video ini, aku akan menyampaikan sebuah materi atau topik yang berkaitan dengan wants and needs di pelayanan kesehatan. Pada dasarnya, dalam kehidupan kita memiliki dua konsep penting yang berbeda, yaitu konsep keinginan atau wants dan konsep kebutuhan atau juga needs. Kedua konsep ini memiliki makna dan peran yang sangat berbeda loh teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut perbedaan makna dan peran dari wants and needs, tonton video ini sampai selesai. Oke, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu makna atau pengertian dari kedua konsep tersebut. Yang pertama, makna atau pengertian dari konsep keinginan. Keinginan merupakan dorongan untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu yang keberuntukannya tidak terlalu diperlukan untuk keberlangsungan hidup. Contohnya seperti barang-barang mewah, seperti iPhone, rumah mewah, mobil mewah, dan lainnya. Juga, sifat daripada keinginan ini biasanya hanya untuk kesenangan, kepuasan diri, dan juga bersifat menguntungkan. Sedangkan kebutuhan merujuk kepada hal-hal yang sangat dipentingkan atau diperlukan untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia, seperti makanan untuk kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal, pakaian, pelayanan kesehatan medis yang sangat diperlukan. Kebutuhan ini juga bersifat esensial dan universal. Dari definisi tadi, harapannya teman-teman sudah tahu apa keinginan dan kebutuhan teman-teman. Lalu, bagaimana sih cara membedakannya? Kalau dari aku, untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan dapat dibedakan dari yang pertama adalah kebutuhan sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup, sedangkan keinginan tidak terlalu diperlukan untuk keberlangsungan hidup. Artinya keinginan ini hanya berdasarkan dari preferensi pribadi. Lalu kebutuhan biasanya sifatnya sangat mendesak sehingga harus dicapai segera, sedangkan keinginan sifatnya lebih luas dan fleksibel. Lalu kebutuhan bersifat universal, sedangkan keinginan bersifat lebih bervariasi, signifikan tergantung dari individu dan budaya itu sendiri. Untuk mengetahui apa saja keinginan dan kebutuhan, biasanya ini didapatkan dari hasil pengukuran wants and needs yang terdiri daripada wawancara, survei, studi pasar, observasi, dan juga diskusi. Lalu, faktor apa saja sih yang mempengaruhi wants and needs manusia? Yang pertama yaitu faktor fisik yang menjadi kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, tempat tinggal. Sehingga jika dari kebutuhan fisik itu tidak didapatkan, maka akan muncul sebuah keinginan untuk mendapatkan hal tersebut. Lalu ada faktor psikologis, ini mencakup daripada mendapatkan keamanan, rasa dicintai, diakui, dan dihargai. Dan jika hal itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan sebuah keinginan untuk mendapatkan hal tersebut. Lalu ada pengalaman hidup dan juga lingkungan serta budaya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan keinginan dan kebutuhan di pelayanan kesehatan. Yang pertama, keinginan di pelayanan kesehatan biasanya ini merujuk kepada di mana keinginan kita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas. Contohnya, keinginan kita untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat dalam pelayanan kesehatan. Lalu, keinginan kita untuk mendapatkan penggunaan teknologi yang lebih canggih di dalam pelayanan kesehatan. Nah, sifat daripada keinginan dalam pelayanan kesehatan ini berbeda-beda tergantung individu dengan preferensinya masing-masing. Sedangkan kebutuhan di pelayanan kesehatan ini mencakup apa saja hal yang sangat penting dibutuhkan kita dalam pelayanan kesehatan secara medis. Contohnya dapat dari pelayanan kesehatan preventif, yaitu pencegahannya bagaimana, lalu pelayanan kesehatan kuratif untuk kita mendapatkan pengobatan, lalu pelayanan kesehatan rehabilitatif untuk kita dapat memulihkan diri setelah terserang penyakit di pelayanan kesehatan. Perlu kita catat bahwa keinginan dan kebutuhan seseorang di pelayanan kesehatan itu berbeda-beda tergantung daripada jenis kelamin, kelompok usia, bagaimana gaya hidup, pola tingkah laku dari masing-masing individu.
Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan mengenai keinginan dan juga kebutuhan. Semoga apa yang aku sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan baru bagi kita semua. Aku memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Itu saja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.